Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ketiga materi Mabadi Ilmi Usulil Fiqh. Yang ini adalah bagian dari muqaddimah dari kitab Al-Imla ala Syarah Al-Mahalli lil Waraqat fi Usulil Fiqh karya Dr. Amjad Rashid, Dekan Fakultas Fikih Syafi'i di Jami'ah Al-Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah, Jordania. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sampai pada masih pada definisi fikih. Di sini beliau mengikuti definisi sebagian ulama, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muqtasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan beliau kemudian jelaskan definisi tersebut, dan sebelumnya sudah kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas makna al-ilm. Nah, sekarang kita masih lanjutan dari definisi fikih. Qauluhum, perkataan para ulama, bil ahkam ini jam'u hukmin, dia adalah jama' dari kata hukum, kata hukmun, jama' dari kata hukmun, wa yutlaqul hukmu fil lughati ala, dan kata hukum dalam bahasa itu digunakan untuk makna al-man'u, larangan. Wa minhu, dan dari makna bahasa ini ada kata al-hakamah, wahia al-hadidah allati fil lijam, yaitu potongan besi yang ada pada tali kekang kuda. Baik. Nah, dari sana artinya kuda bisa kita tahan aktivitasnya dengan tali kekang tersebut. Wallahu a'lam. Ini makna al-ahkam secara bahasa. Amma urfan, adapun maknanya secara uruf, makna ahkam secara uruf, fahuwa isnadu amrin ila akhar ijaban au salban. Menyandarkan sesuatu kepada yang lain, baik secara penetapan maupun nafian atau penafian. Ya, isnadu amrin ila akhar ijaban aw salban ai isbatan aw nafyan, yaitu penetapan ataupun penafian. Ka qaulika, seperti perkataan Anda, Zaidun qaimun, Zaid berdiri, fahadza isbat. Nah, ini adalah isbat, ya, penetapan bahwa Zaid itu sedang berdiri. Wa Zaidun laisa biqaimin, dan Zaid tidak berdiri, fahadza nafyun. Ini adalah penafian. Nah, dua-duanya
ini bisa disebut sebagai hukum, bisa disebut sebagai hukum atau jamaknya ahkam. Baik. Wa kharaja biqaid al-ahkam, dan dengan batasan atau qaid kata al-ahkam, al-ilmu bil ahkam, ya, dari definisi fikih tadi, keluar darinya al-ilmu bidzat kata tasawwuril insan, keluar darinya ilmu tentang zat seperti gambaran terhadap manusia, tasawur terhadap manusia. Wasifat kata tasawuril bayad, demikian juga terhadap sifat seperti tasawur atas warna putih. Wal fi'li, juga keluar darinya ilmu tentang al-fi'l kata tasawuril qiyam, falaisa fiqhan. Semuanya itu bukan fikih. Seperti tasawur terhadap al-qiyam, berdiri. Jadi ilmunya ini tentang ahkam. Ilmunya tentang ahkam, bukan tentang zat, bukan tentang sifat, bukan tentang fi'il. Kemudian qauluhum, perkataan para ulama, asy-syar'iyyah hiya al-ma'khuzah minasy-syar', diambil dari kata syar'un, syariat, al-mab'uts bihi an-nabiyul karim sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang syariat ini dibawa, diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Fa kharajatil ahkam al-aqliyah, maka karena disebut kata asy-syar'iyyah di sini, keluar dari definisi fikih ini ahkam aqliyah, hukum yang dilandasi oleh akal, ya, hukum-hukum akal. Ka seperti al-wahidu nisful itsnain, seperti 1 itu setengah dari 2. Ini tidak masuk pada definisi fikih. Ahkam aqliyah tidak masuk. Demikian juga wal hissiyah. Demikian juga hukum indrawi, ya. Ka seperti an-naru muhriqah, seperti api itu membakar. Kemudian wal lughawiyah, demikian juga ahkam bahasa, seperti an-nuru ad-diya, nur cahaya itu adalah ad-diya. Nah itu juga tidak masuk, ya, sifatnya lughawi. Kemudian juga wal wad'iyah, al wad'iyah, ya, ini masuk di sini pembahasan nahwu, seperti ka al fa'ilu marfu', seperti fa'il marfu'. Nah semuanya itu fala yusamma syai'un minha fiqhan, semuanya itu tidak dinamakan sebagai fikih menurut definisi yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, yaitu al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Baik, ini masih panjang, ya, perincian terhadap definisi fikih ini. Beliau Dr. Amjad Rashid di sini membahas panjang lebar dan penuh faedah tentunya. Tinggal nanti kita bisa kembali ke intinya, ya, supaya tidak terlalu jauh berjalan malah lupa tujuannya kemana, ya. Nah, jadi definisinya ini berlembar-lembar, banyak sekali beliau bahas. Nah, setelah membahas potongan dari definisi tadi al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, beliau kemudian memasukkan bahasan di dalam definisi ini, masukkan bahasan al-hukmus syar'i, dan beliau rincikan tentang al-hukmus syar'i. Baru nanti lanjutan penjelasan atas definisi, yaitu al-amaliyah, kemudian dan seterusnya, itu baru dibahas nanti. Ya, al-amaliyah, al-muktasab, dan min adillatiha tafsiliyah nanti dibahas setelah selesai membahas tentang hukum syar'i ini. Baik, beliau masuk pada pembahasan al-hukmu asy-syar'i. Al-hukmu asy-syar'i. Al-hukmu syar'i wal hukmu syar'iyyu huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Adalah seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
yang muta'alliq, yang ta'alluq, yang terkait bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan mukallaf, iqtidaan au takhyiran au bi a'amma wad'an, baik secara iqtida, tuntutan, au takhyir, pemberian pilihan, atau peletakan yang lebih luas daripada itu. Ini hukum syar'i, seruan dari Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa iqtida, takhyir, atau bi'a'am wad'an. Baik. Faqauluhum, perkataan para ulama, khitabullah, al-khitabu huwa taujihul kalam. Seruan dari Allah biasanya diterjemahkan. Al-khitab adalah taujihul kalam, ya, seruan pembicaraan yang terhadap orang yang kita hadapi gitu. Namun wal muraduhuna, dan yang dimaksud di sini khitabullah, yang dimaksud di sini adalah kalamullahi ta'ala al-qadim. Kalamullahi ta'ala al-qadim. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim. Apa itu qadim? Al-qadim huwa al-mawjudu min ghairi sabqi adam. Qadim adalah sesuatu yang ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Sesuatu yang ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Nah, Allah Ta'ala di sini ada di catatan kaki dari kitab ini, ya, beliau bahas tentang qadim. Allah Ta'ala itu qadim fi dzatihi wa sifatihi, kata beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim dalam zatnya dan dalam sifatnya. Wa min sifatihi, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-kalam. Fahuwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Maka kalam inilah sifat yang sifatnya yang qadim, tanpa didahului oleh ketiadaan, qa'imah bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalatun ala kulli ma'lum lahu ta'ala minal wajibat wal mustahilat wal mumkinat. Yang ya, dia menunjukkan atas segala hal yang maklum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hal yang wajib, mustahil, maupun yang mungkin. Baik, ini jelas, ini adalah penjelasan ala Asy'ariyah, ya, dan ini manhaj mazhab, ya, bukan manhaj, mazhab dari sepertinya dari penulis kitab Asy'ariyah, ya, pendekatan ala Asy'ariyah. Dan nanti perdebatannya dengan kelompok yang lain adalah apakah kalamullah Ta'ala yang hakiki itu adalah yang disampaikan oleh Jibril dan kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu kalamullah Ta'ala yang hakiki, atau kalamullah Ta'ala al-hakiki itu adalah kalam nafsi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang qadim dan tidak dibuat setelahnya. Wallahu a'lam. Ini perdebatan panjang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak memperpanjang hal itu di sini. Intinya khitabullah Ta'ala itu adalah kalamullah, kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhum al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, dan perkataan para ulama bahwa kalam khitab itu yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Al-mukallaf huwa, mukallaf ini adalah al-balighul aqil, ya, orang yang baligh, kemudian orang yang berakal, salimu hasatis sama' wa awil basar, yang sehat pendengaran atau penglihatannya. Ini mengapa disebutkan mukallaf itu selamat pendengaran atau penglihatan? Karena sebenarnya prinsipnya adalah seseorang itu menjadi mukallaf ketika dakwah sampai kepadanya.
Nah, dan dia bisa menerima taklif tersebut. Nah, sedangkan orang yang misalnya tidak tidak mampu mendengar sejak lahir misalnya, atau tidak mampu melihat sejak lahir, atau malah keduanya, sehingga menyebabkan ia tidak bisa mengetahui taklif terhadap dirinya, maka dia tidak ditaklif. Prinsipnya begitu. Namun jelas kalau orang itu awalnya mendengar, awalnya melihat, kemudian di usia dewasa dia baru kehilangan indranya itu, maka dia tetap mukallaf karena dia telah menerima dakwah dan taklif sebelumnya. Kemudian alladzi balaghathu da'wah, yang sampai dakwah kepadanya. Nah, di sini juga pembahasan tentang misalnya orang-orang yang hidup di tempat yang tidak pernah sampai dakwah Islam ke tempat tersebut, dan dia juga tidak bisa mengupayakan untuk menerima dakwah tersebut karena kurangnya informasi, jauhnya jarak, dan susahnya akses untuk mendapatkannya. Nah, yang seperti ini dia tidak sampai dakwah kepadanya, dan statusnya dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang seperti ini selamat masuk surga meskipun dia tidak melaksanakan taklif apa-apa karena memang dia bukan mukallaf. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa dia nanti akan dia akan diuji di yaumil mahsyar nanti. Yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga, yang gagal ujian di sana akan masuk neraka. Wallahu a'lam. Nah, baik. Fa kharaja khitabullahi al-muta'alliqu bidzatihi. Nah, karena ini terkait dengan perbuatan mukallaf, maka tidak termasuk di dalamnya seruan dari Allah yang terkait dengan zatnya wa sifatihi subhanah. Dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkait dengan hukum syar'i tadi. Wa dzawatil mukallafin wal jamadat. Demikian juga tentang zat, ya, dirinya mukallaf itu sendiri dan benda-benda yang lain tidak termasuk. Tapi yang masuk pada bahasan hukum syar'i itu adalah af'alnya, af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Karena itu ketika kita membahas apapun, maka itu terkait dengan perbuatannya. Sebagai contoh, membahas najis tentu tidak sekedar membahas fisik najisnya itu, tapi yang kita bahas memang perbuatan mukallafnya, perbuatan kita yang berhubungan dengan najis. Misal, bagaimana menggunakan air yang tercampur dengan najis. Misal lagi, bagaimana menghilangkan najis yang ada pada tubuh atau pakaian kita. Nah, itu yang dibahas. Af'alnya mukallaf itu yang dibahas. Makanan misalnya, bukan zat makanannya itu sendiri saja, tapi yang dibahas adalah taklifnya, adalah af'al mukallafnya, yaitu bagaimana boleh tidak makan ini, boleh tidak makan itu, boleh tidak minum ini, boleh tidak minum itu, dan seterusnya. Baik, ini definisi dari al-hukmu asy-syar'i, dan ini bagian dari definisi fikih sebagaimana saya sampaikan tadi sebelumnya. Baik, kemudian beliau masuk anwa'u al-hukmi asy-syar'i, macam-macam hukmu asy-syar'i. Tsumma innal hukma asy-syar'iyya naw'an. Kemudian hukum syar'i itu ada dua macam, kata beliau. Hukum syar'i ada dua macam, taklifi wa wad'i. Yang pertama hukum syar'i taklifi, dan yang kedua hukum syar'i wad'i. Wa huma al-musyaru ilaihima, dan keduanya yaitu taklifi dan wad'i itu diisyaratkan pada definisi fi ta'rifil hukmi syar'i, pada definisi hukum syar'i yang sebelumnya sudah kita sebutkan, biqaulihim, dengan perkataan mereka, iqtidaan au takhyiran au bi'a'amma wad'an. Nah, taklifi itu iqtida dan takhyir, sedangkan wad'i itu tadi pada redaksi bi'a'amma wad'an, yang insyaallah akan kita rinci satu demi satu. Baik, fat taklifi. Nah, taklifi, hukum syar'i taklifi huwa al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf, yang terkait dengan perbuatan mukallaf secara langsung, ya.
Wa yashmalu qaulahum, dan mencakup perkataan para ulama, iqtidaan atau takhyiran, iqtida maupun takhyir. Wa tahtahuma, dan di bawah hukum syar'i taklifi ini, maksudnya rincian dari hukum syar'i taklifi ini, dia khamsatu ahkam, ada 5 hukum. Arba'atun, 4-nya tahtal iqtida. 4-nya itu semuanya masuk pada bahasan al-iqtida, tuntutan, ay at-talab, yaitu talab. Wahia al-ijab, yaitu yang pertama ijab, wan nadbu, yang kedua an-nadb, wat tahrimu, yang ketiga tahrim, wal karahah, yang keempat karahah. Wa wahidun, dan 1 tahta at-takhyir, satunya itu di bawah takhyir. Wa huwa al-ibahah, yaitu al-ibahah. Nah, insyaallah kajian kita malam ini sampai pada penjelasan 5 poin ini secara rinci, insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan setelah itu kita tutup, kita cukupkan, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti. Dan kajian ini sebagaimana saya sampaikan di kajian perdana, tidak ada sesi tanya jawab, jadi antum dengarkan saja ya. Dan jadwalnya pun masih suka-suka saya, karena jika dijadwalkan secara tetap, khawatirnya nanti ketika ada kendala saya tidak bisa datang pada jadwal tersebut. Padahal sebenarnya di waktu-waktu yang lain saya cukup banyak juga waktu luang. Nah, jadi kajian di Facebook ini secara khusus, kajian Facebook ini saya buat jadwalnya terserah saya ya. Jadwalnya terserah saya, jadi kapan saya sempat saya isi ya, berapa menit pun ya. Kemudian ya sudah gitu. Kalau antum ingin mendapatkan faedah, ingin mendengarkan, sebenarnya bisa, kalaupun tidak bisa ikut saat live, kan dia terekam juga ya, langsung ada di halaman Facebook ini, langsung bisa antum ulang kapanpun antum mau. Dan kalau ada yang mau memindahkan kajian ini ke Telegram misalnya, atau ke YouTube atau kemanapun terserah, silakan, boleh. Saya izinkan dengan syarat beritahu saya. Kalau tujuannya adalah untuk dipublikasikan, tapi kalau untuk konsumsi pribadi ya tidak apa-apa ya. Cuma kalau untuk dipublikasikan ulang, boleh dengan izin saya tentunya. Artinya beritahu saya supaya saya bisa mengecek juga. Baik, kita lanjutkan. Wa ilaika bayanaha, dan ini penjelasannya kata beliau. Yang pertama al-ijab. Al-ijab huwa iqtida'u fi'lin ghairi kaffin iqtida'an jaziman. Yaitu tuntutan, iqtida itu talab. Iqtida adalah talab, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Ghairi kaf, bukan kaf. Kaf itu juga disebut dengan istilah at-tark, meninggalkan. Jadi tuntutannya tuntutan untuk melakukan, bukan meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan, bukan tuntutan untuk meninggalkan. Iqtidaan jaziman, dengan tuntutan yang sifatnya tegas, harus dilakukan, tidak boleh tidak, kayak gitu. Wa yuqalu li asarihi, dan asar dari ijab ini disebut dengan istilah wujub. Wali muta'allaqihi, dan untuk hukum yang terkait dengan ijab ini disebut wajib. Baik. Jadi al-muta'allaq itu al-fi'lul matlub, perbuatan yang dituntut itu disebut wajib. Jadi kalau terkait dengan tuntutannya disebut ijab. Kalau terkait dengan tuntutannya disebut ijab. Kalau terkait dengan asarnya ya disebut wujub. Dan kalau terkait dengan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan istilah wajib. Baik. Fa khitabullahi ta'ala, nah seruan dari Allah Ta'ala, aqimus shalah, dirikanlah salat, alladzi huwal hukmu,
yang dia adalah hukum, huwa al-ijab. Nah, seruan dari Allah itu, tuntutan itu disebut ijab. Wa asaru hadzal khitab, dan asar dari seruan ini, wa huwa ma afadahul amru, yaitu apa yang ditunjukkan dari perintah itu, yuqalu lahu, disebut dengan al-wujub, wa muta'allaqu hadzal amr, dan perbuatan yang dituntut dari perintah ini, wa huwa as-shalah, yaitu salat, yuqalu lahu wajib, dikatakan dengan istilah wajib. Jadi salat itu wajib. Nah, salat itu wajib istilahnya, sedangkan tuntutannya disebut dengan ijab. Ini perbedaan-perbedaan istilah. Baik. Fataqulu as-salatu wajibah. Maka Anda katakan salat itu wajib hukumnya. Waqis ala dzalika ma ya'ti. Ya, dan silakan dikiaskan ya, seperti ini apa-apa yang setelahnya nanti. Baik, itu yang pertama, hukum syar'i taklifi yang pertama yaitu ijab. Kemudian yang kedua nadb. Nadb. Wa huwa iqtida'u fi'lin ghairi kaffin. Jadi dia tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang tuntutannya itu bukan tuntutan untuk meninggalkan, iqtida'a ghaira jazimin, yang tuntutannya itu tidak bersifat tegas. Artinya iqtidaan ghaira jazimin. Tuntutan yang sifatnya tidak tegas, artinya dituntut untuk melakukan, namun kalaupun tidak dilakukan ya tidak ada sanksi. Wa yuqalu li asarihi, dan untuk asarnya disebut dengan istilah nadbun aidan, disebut juga dengan nadb. Wali muta'allaqihi, sedangkan terkait dengan perbuatan yang dituntutnya, ya muta'allaqnya disebut dengan istilah mandub. Fa khitabullahi ta'ala, nah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan transaksi dengan utang piutang ya, sampai pada tempo waktu tertentu, maka catatlah transaksi tersebut. Alladzi huwal hukum, yang hukumnya ya, tuntutannya itu disebut huwa an-nadb. Wa asaru hadzal khitab, dan asar dari seruan ini, wa huwa ma afadahul amr, yuqalu lahu an-nadbu aidan. Nah, yang ditunjukkan oleh perintah itu, atau yang diberi faedah ya, yang faedah yang ditunjukkan oleh perintah itu disebut dengan nadab juga. Wa muta'allaqu hadzal amri, sedangkan muta'allaqnya yaitu perbuatan yang dituntutnya, wa huwa kitabatud dain, yaitu menulis atau mencatat utang, yuqalu lahu mandub, dia dinamakan dengan istilah mandub. Baik. Jadi di sini ada 3 sisi ya. Khitabnya, asar dari khitabnya, dan fi'il perbuatan yang dituntutnya. Itu istilahnya berbeda-beda. Tapi ya bagi kalangan umum boleh dikatakan sebenarnya ya anggap mirip-mirip saja dulu lah. Nah, jadi kalau istilah tadi wajib, mandub itu pada perbuatannya. Salat wajib, itu pada perbuatannya. Sedangkan pada seruan Allahnya disebut dengan ijab. Baik. Nah, dan tadi kembali ke nadab, wa muta'allaqu hadzal amri wa huwa kitabatud dain, mencatat utang, yuqalu lahu mandub, dia disebut dengan istilah mandub. Fataqul, maka Anda katakan kitabatud dain mandubun ilaiha. Mencatat utang itu mandub hukumnya. Kemudian yang ketiga, hukum syar'i taklifi yang ketiga adalah tahrim.
Wat tahrim huwa iqtida'u kaffin iqtida'an jaziman. Dia adalah tuntutan untuk kaf, iqtida'u kaffin, tuntutan meninggalkan sesuatu, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang sifatnya tegas, tidak boleh tidak. Fa khitabullahi ta'ala, seruan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian dekati fawahish, perbuatan-perbuatan keji, surah Al-An'am ayat 151, alladzi huwal hukum, yang nah hukumnya itu disebut dengan istilah dari khitabullahnya disebut dengan istilah huwa at-tahrim, disebut dengan istilah tahrim. Wa asaru hadzal khitab, dan asar ya dari seruan ini yaitu faedah yang ditunjukkan oleh larangan tersebut, wa huwa ma'afadahun nahyu yuqalu lahu al-hurmah, disebut dengan istilah al-hurmah, disebut dengan istilah al-hurmah. Wa muta'allaqu hadzan nahyi, dan muta'allaq dari larangan ini yaitu perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan dari larangan ini, yaitu wa huwa qurbanul fawahish, yaitu mendekati perbuatan keji. Yuqalu lahu haram, disebut dengan istilah haram. Fataqul, maka Anda katakan ya, qurbanul fawahish haram, mendekati hal-hal yang keji, perbuatan-perbuatan yang keji itu hukumnya haram. Baik. Kemudian wal karohah, kemudian karohah ya, karohah hiya wahia, karohah itu iqtida'u kaffin, ya, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu iqtida'an ghaira jazimin, dengan tuntutan yang sifatnya tidak tegas. Artinya memang diminta untuk meninggalkannya, namun kalaupun akhirnya jatuh melakukan perbuatan itu tidak mendapatkan sanksi. Fa khitabullahi ta'ala, seruan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, Al-Baqarah 267, dan janganlah kalian memilih hal-hal yang buruk kemudian kamu menafkahkan hal yang buruk tersebut, yang tidak baik tersebut ya. Alladzi huwal hukum, yang hukumnya huwa al-karahah. Seruan dari Allah ini disebut dengan al-karahah. Wa asaru hadzal khitab, dan asar dari seruan ini wa huwa ma'afadahun nahyu yuqalu lahu al-karahatu aidan, dan disebut juga dengan karahah asarnya, sedangkan muta'allaqnya wa muta'allaqu hadzan nahyi, dan muta'allaq dari larangan ini yaitu perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan dalam larangan ini, wa huwa at-tasadduq birradi, yaitu bersedekah dengan hal yang tidak baik ya. Yuqalu lahu makruh, ya, dikatakan dengan istilah makruh. Fataqul at-tasadduq birradi makruh, maka kita katakan bersedekah dengan sesuatu yang tidak baik itu sesuatu yang makruh hukumnya, karena kita diminta untuk bersedekah dengan dengan hal-hal yang baik ya, yang masih bermanfaat, bahkan idealnya yang kita cintai. Idealnya yang kita cintai, bukan sesuatu yang kita sendiri sudah tidak suka gitu. Baik. Nah, kemudian yang kelima wal ibahah, yang kelima ibahah. Wahya at-takhyiru bainal fi'li wat tarki, yaitu pemberian pilihan antara
itu dilakukan atau ditinggalkan sama saja ya, secara perbuatannya sama saja aslinya gitu. Fa khitabullahi ta'ala, nah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, makan minumlah, alladzi huwal hukum huwa al ibahah. Nah seruan dari Allah taala ini disebut dengan ibahah. Wa asaru hadzal khitab, dan asar dari seruan ini yuqalu lahu al ibahatu aidan, disebut juga dengan ibahah. Wa muta'allaquhu, dan muta'allaqnya yaitu perbuatan yang dituntutnya, wa huwa al aklu wasyurb, yaitu makan dan minum, yuqalu lahu mubah, dikatakan mubah, makan minum mubah. Fataqul, maka Anda katakan al aklu wasyurbu mubahan, makan dan minum itu hukumnya mubah. Baik. Dan yang terakhir di sini ada catatan kaki dari Dr. Amjad Rashid setelah beliau menyebutkan 5 tadi itu, 5 hukum syar'i taklifi. Yang pertama ijab, asarnya juga disebut ijab. Kemudian muta'allaqnya, perbuatan yang dituntutnya disebut dengan wajib. Ijab, asarnya wujub, muta'allaqnya wajib. Ya. Khitabnya seruan dari Allahnya itu disebut ijab, asarnya disebut wujub, sedangkan muta'allaqnya disebut wajib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua nadab, khitabnya nadab, asarnya nadab, sedangkan muta'allaqnya disebut mandub. Mandub punya istilah lain ya, mustahab, sunnah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga tahrim, khitabnya disebut tahrim, asarnya disebut hurmah, dan muta'allaqnya disebut haram. Kemudian yang keempat karahah, khitabnya disebut karahah, asarnya disebut karahah, dan muta'allaqnya disebut makruh. Kemudian yang kelima ibahah, khitabnya disebut ibahah, asarnya disebut ibahah juga, dan muta'allaqnya disebut mubah. Nah kemudian terakhir pada malam hari ini ada catatan kaki dari beliau. Zada jama'atun min mutaakhiril fuqaha, kata beliau, sekelompok ulama dari kalangan mutaakhirin, sekelompok ahli fikih dari kalangan mutaakhirin, seperti ka Imamil Haramain, kata beliau, seperti Imam Al-Haramain, ini menambahkan satu lagi istilah sebagai yang masuk pada hukum syar'i taklifi ini, dan terutama terkait dengan karohah ya, yaitu beliau ya dan ulama-ulama yang semisal beliau menambahkan khilaful aula ya. Jadi ada karohah, ada khilaful aula, mirip, tapi sebagian ulama atau ulama mutaqaddimin tidak membedakan penggunaan istilah ini, namun sekelompok ulama dari kalangan mutaakhirin mencoba membedakannya antara karohah dengan khilaful aula. Nah di sini dijelaskan oleh Dr. Amjad Rashid, dan ini sesuatu yang ma'ruf, sebenarnya maklum yang sudah kita ketahui sebenarnya bagi yang pernah mempelajari hal ini. Saya juga pernah membuat tulisan singkat tentang perbedaan khilaful aula dengan makruh ya. Wal farqu bainahu wa bainal karahah, perbedaan antara khilaful aula dengan karahah, annal karahata tasbutu binahyin maksud ya. Bahwa karahah makruh ya, hukumnya itu perbuatannya itu makruh atau seruannya itu disebut karahah, itu ditetapkan dengan larangan yang maksud, larangan yang ada disebutkan gitu larangannya di dalam nas, misalnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti misalnya kan nahyi anil iltifat fis shalah, seperti larangan berpaling dalam sholat misalnya ya. Misalnya kita condongkan
kepala kita misalnya ke mana gitu. Nah itu ada larangannya. Dan itu disebut karohah. Wanat fisyaib, demikian juga mencabut uban, itu juga karohah karena ada larangannya. Bainama yasbutu khilaful aula, adapun khilaful aula itu berbeda. Mengapa? Karena itu binahyin ghairi maksud, dengan larangan yang tidak ditujukan secara langsung. Larangan itu tidak disebutkan larangan itu. Nah dia tidak disebut karoha oleh sebagian ulama, tapi disebut khilaful aula. Wahwa an-nahyu an tarkil mandubat al-mustafad min awamiriha. Nah yaitu larangan untuk meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, yang disunnahkan. Jadi dalilnya yang ada itu cuma berbicara memerintahkan melakukan sesuatu yang sunnah, misalnya sholat duha, sholat malam dan segala macam. Nah, kemudian dia tinggalkan. Apakah meninggalkan sholat duha itu makruh? Jawabannya menurut sebagian ulama iya. Kalau tidak ada istilah khilaful aula, namun bagi yang menetapkan ada istilah khilaful aula, mereka katakan bahwa ini tidak makruh tapi cuma khilaful aula, untuk menunjukkan kadar kurang baiknya itu lebih rendah daripada makruh. Ya, baik. Idz al-amru bisyai'i yufidun nahya an tarkihi. Perintah terhadap sesuatu itu memberi faedah larangan untuk meninggalkannya. Nah di sini katarki sholatid duha, seperti meninggalkan sholat duha, fahuwa khilaful aula. Dia adalah khilaful aula. Idz laisa fi tarkiha nahyun maksud. Karena di dalam karena tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan meninggalkan sholat duha itu dilarang. Yang ada cuma perintah untuk melakukan sholat duha. Wallahu a'lam. Maka meninggalkannya itu disebut khilaful aula oleh sebagian ulama. Baik, ini semoga bermanfaat. Semoga berfaedah ya, bagi yang mendengarkannya baik secara langsung maupun nanti lewat rekaman jika ada bagi yang mengambil faedah ya. Dan jika memang ini bermanfaat maka berusahalah untuk mengambil faedahnya, mendengarkannya meskipun mungkin cukup lama waktunya 40 menitan misalnya, membosankan, tapi begitulah kita cara mengambil ilmu. Kita harus siap dengan segala hal yang seperti ini. Karena mendengarkan kajian ilmu itu tidak selalu menyenangkan ya. Makanya efek dari kurang baiknya ceramah-ceramah yang ada lucu-lucunya itu sebenarnya bagus saja ya. Asal tidak berlebihan dan tidak berdusta ya. Ceramah dengan ada guyon itu bagus saja sebenarnya. Namun kalau terlalu banyak dan ada orang yang hanya mengakses yang seperti itu saja, dia terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu saja, akhirnya dia tidak siap ketika mendengarkan kajian yang jauh dari keadaan semacam itu. Dia tidak akan siap dengan kajian. Kalau suara saya masih cukup jelas ya, masih cukup keras suara saya. Mungkin dia akan lebih tidak siap ketika mendengarkan kajian dari ustaz, dari tuan guru, dari kiai, dari syekh misalnya yang suaranya sangat pelan. Padahal kalau syekh senior itu suaranya pasti pelan ya. Kalau sudah sangat tua ya. Biasanya suaranya pelan ya. Kemudian mungkin kurang menarik dan segala macam. Padahal ilmunya padat di dalamnya. Seandainya kita serius dengarkan, banyak faedah ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Cuma karena kita terlalu fokus pada suaranya kok terlalu pelan, suaranya kok tidak ya, kajiannya tidak menarik, tidak menyenangkan, tidak ada retorikanya dan segala macam. Akhirnya karena terlalu fokus seperti itu, akhirnya dia meninggalkan faedah yang begitu banyak. Nah ini yang tidak benar gitu. Jadi selain mendengarkan ceramah-ceramah yang mungkin ada guyonnya, menarik dan segala macam itu, coba juga
untuk mendengarkan kajian yang jauh lebih serius, yang tanpa ada guyonan, lebih serius, fokus pada materi. Nah, coba seperti itu, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap dengan kajian semacam itu selama di dalamnya ada faedah, ada ilmu yang diberikan. Baik, ini kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita terus sampai akhir hayat kita menjadi seorang talibul ilm asy-syar'i, dan dengannya menambah timbangan amal kebaikan kita. Al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.